Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seseorang yang hidupnya penuh dengan kesialan, yaitu masalah demi masalah yang terus bermunculan tiada henti di dalam hidupnya. Namun siapa sangka di balik semua itu ternyata ada hal yang membuat kita tercengang. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kondisi rumah yang berantakan seperti tidak terurus. Seorang wanita bernama Janiah terbangunkan oleh suara alarm yang ia pasang sendiri. Kemudian dia memandikan anak sematawayangnya bernama Arya. Arya merengek ingin mandi sendiri saja. Namun Janiah melarangnya mengingat dia pernah mengizinkannya, namun berakhir Arya anaknya jatuh ketika mandi sendiri. Setelah itu, Arya kini meminta ibunya untuk memberikannya uang sebesar $40 agar ia bisa makan enak di sekolah karena dia malu gurunya selalu mengejeknya jika tidak memberikannya uang tersebut. Mendengar hal itu, Janiah terlihat jengkel dan menyayangkan sikap gurunya itu kepada Arya anaknya. Please pick that up. Don't drag it. Setelah itu, dengan terburu-buru, Janiah mengantarkan anaknya itu untuk pergi ke sekolah. Namun saat itu masih sempat-sempatnya dia bersedekah sedikit ke pengemis yang biasa ia lakukan. Hal itu tanpa sengaja diketahui oleh si pemilik kontrakan yang langsung memarahinya. Karena diketahui Janiah sudah nunggak tidak membayar kosan tapi malah bisa-bisanya bersedekah. Mendengar hal itu, Janiah menenangkannya dengan berjanji akan segera membayarnya hari ini juga, karena kebetulan dia akan gajian. Namun si ibu kos tetap marah-marah dan mengancamnya akan membuang semua barang-barang Janiah jika dia membohonginya. I promise. Sesampainya mengantarkan Arya ke sekolah, Janiah juga berjanji kepada anaknya itu bahwa ketika istirahat sekolah nanti Janiah akan datang kembali untuk membawa uang $40 itu agar Arya bisa makan enak. Setelah itu, Janiah sampai di tempat kerjanya. Ya, ternyata dia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang selalu ramai pembeli. Pekerjaan ini sebenarnya sudah cukup membuat Janiah muak karena pembeli selalu ramai, ditambah lagi bosnya yang sangat galak. Namun untung dia mempunyai teman seprofesinya yang sangat baik kepadanya. Kebetulan sekali pada saat itu pihak sekolah menelponnya bahwa dia meminta uang untuk Arya makan. Janiah pun meminta izin kepada bosnya untuk keluar sebentar dan meminta gajinya untuk diberikan sekarang saja. Mendengar hal itu tentu saja bosnya sangat marah karena kondisi tokonya sekarang sedang ramai. Janiah malah seenaknya izin segala. Sembari mengomel, bosnya tidak mau memberikan gajinya sekarang. Namun dia mengizinkannya keluar dengan memberi syarat dalam waktu 30 menit dia harus kembali. Jika tidak, Janiah akan dipecat. Dengan terburu-buru, Janiah keluar dari supermarket. Namun saat di parkiran, dia melihat bank yang tepat di depan tokonya. Dia pun memiliki ide untuk meminjam uang kepada bank tersebut. Namun saat di dalam kondisi nasabah sangat ramai, lagi dan lagi ketua bank di sana meminta Janiah untuk mengantri saja. No, we can't upset. Namun karena takut waktu habis, Janiah pun langsung saja menuju sekolah Arya anaknya. Namun sesampainya di sana, dia dibuat syok mendapati anaknya akan dibawa paksa oleh pihak perlindungan anak karena dirasa Janiah tidak becus mengurusnya. Janiah pun akhirnya pulang dengan perasaan yang kalut. Namun saat itu dia tetap mengingat waktu yang diberikan bosnya itu, karena dia tidak mau menambah masalah lagi dengan kehilangan pekerjaan. Karena Janiah berharap ketika pulang bekerja nanti gajinya segera diberikan dan dia bisa membawa Arya anaknya kembali ke dalam pelukannya. Namun karena menyetir dengan terburu-buru, Janiah hampir bertabrakan dengan seorang lelaki yang membuat lelaki itu sangat marah sekali, membalasnya dengan menabrak sungguhan mobil Janiah. Hal itu membuat mereka bertengkar hebat. Yang ternyata lelaki itu adalah seorang anggota polisi namun sangat sekali emosional.
Untung saja seorang polisi perempuan datang melerai mereka. Akan tetapi, si polisi lelaki itu masih kesal. Dia memaki Janiyah dengan kata tidak pantas, lalu pergi begitu saja. Karena banyak halangan yang Janiyah lewati, sampai tak terasa ternyata dia sudah pergi 2 jam lamanya. Hal itu tentu saja membuat bosnya yang galak itu sangat marah sekali dan langsung memecat Janiyah. Tak hanya itu, bosnya juga mempersulit Janiyah dengan mempersulitnya mendapatkan gaji terakhirnya itu dengan cara menunda-nundanya. Janiyah pun pulang dengan tangan kosong. Namun sesampainya di kontrakan, Janiyah menangis histeris. Mendapati semua barang-barangnya sudah tergeletak di luar, ditambah lagi situasi saat itu hujan sedang besar-besarnya. Membuat Janiyah berpikir hidup ini sangat tidak adil baginya. Ya, rupanya si pemilik kosan benar-benar mengusirnya. Karena marah, Janiyah tidak menepati janjinya untuk membayar kontrakan kepadanya. Semua barang Janiyah benar-benar basah semua. Dia hanya mengambil sebuah tas milik Arya anaknya saja. Lalu, setelah agak tenang, Janiyah datang kembali menemui bosnya untuk meminta gajinya itu kembali. Namun bosnya yang keras kepala itu lagi dan lagi malah mengusirnya. Di saat itu tidak disangka, tiba-tiba saja datanglah segerombolan pencuri. Karena waktu itu seluruh karyawan kebetulan memang sudah pulang semua. Suasana saat itu benar-benar tegang. Si bos dengan buru-buru berniat memberikan semua uangnya kepada para pencuri itu. Janiyah yang melihatnya menjadi emosi karena dia juga sangat butuh uang itu untuk anaknya. Dan dengan refleks, dia akhirnya malah membuat para pencuri itu tiada. Si bos yang melihat itu bukannya berterima kasih kepadanya. Dia malah menelpon polisi untuk segera menangkap Janiyah. Di sana kesabaran Janiyah sudah habis. Dengan refleks, dia juga akhirnya membuat si bos yang galak itu tiada. Dengan ekspresi datar, Janiyah datang ke bank dengan membawa cek gajinya yang sudah dia bawa di meja bosnya. Dia berharap uangnya segera cair dan bisa membawa putrinya kembali. Cameras. Di sisi lain, para anggota polisi begitu mengetahui adanya tragedi di minimarket tersebut langsung mendatangi TKP. Di sana mereka menanyai salah satu teman seprofesi Janiyah yang tentunya dengan tegas menjelaskan bahwa Janiyah orang yang sangat baik dan tidak mungkin berbuat seperti itu. Setelah itu, mereka pergi ke tempat kosan di mana Janiyah tinggal. Namun di sana mereka malah bertemu pengemis yang biasa diberi uang oleh Janiyah. Dan lagi-lagi dia mengatakan Janiyah adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, polwan yang bernama Raymond mulai percaya bahwa Janiyah tidak bersalah. I'm sorry. Di lain tempat, lagi dan lagi kesulitan Janiyah temui karena cek itu tidak bisa cair karena tidak adanya KTP Janiyah yang sudah diambil ketika terkena tilang tadi. Oh, God. Sampai pada akhirnya dengan terpaksa Janiyah mengeluarkan senjata yang ia ambil dari para perampok tadi. Janiyah memaksa petugas bank agar cepat segera mencairkan ceknya itu. Melihat kelakuan Janiyah, situasi di sana semuanya begitu panik. Si ibu manajer bank berusaha membuat Janiyah tenang. Namun saat itu dia melihat tas yang dibawa Janiyah, si ibu manajer itu sangat panik karena dia melihat sebuah bom di dalamnya. Dengan sembunyi-sembunyi, dia segera menelpon polisi tentang kejadian ini. Mendengar hal tersebut, pengerahan polisi dalam jumlah besar langsung saja dilakukan di sekitar bank tersebut. Kasus ini sangat viral, bahkan masuk berita di TV dengan memberitahukan bahwa Janiyah adalah buronan. Yang tanpa sengaja Janiyah melihatnya sendiri yang kebetulan di bank tersebut ada sebuah TV. Dia pun sangat marah dan menyuruh pegawai bank untuk mengunci rapat pintu bank tersebut. Sementara itu, para ketua polisi termasuk Polwan Raymond masih bisa mengawasi Janiyah lewat CCTV. Mereka memperhatikan bom yang dibawa olehnya. Namun hal tak terduga terjadi, Janiyah malah meminta maaf kepada nasabah yang ikut terjebak di sana dan mengambilkannya kursi agar bisa duduk agar tidak pegal karena sudah tua. Melihat itu, Polwan Raymond semakin yakin bahwa Janiyah orang baik, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mendukungnya sama sekali.
Kemudian mereka ingin mencoba berbicara dengan Janiah lewat telepon yang ada di bank tersebut. Namun tentu saja saat itu Janiah menolaknya. Sampai si manajer membujuknya dengan berkata bahwa bisa saja para polisi itu bisa membantunya untuk bertemu dengan Arya anaknya. Mendengar itu, hati Janiah mulai luluh. Dia akhirnya bersedia menerima telepon dari pihak polisi yang kebetulan Polwan Raymond yang mewakilinya. Di sana Janiah menjelaskan semuanya secara jujur, dari mengenai tragedi di tempat kerjanya sampai di mana ia sekarang berada. Dia benar-benar tidak ada niatan melakukan ini semua. Dia datang ke bank pun bukan bermaksud untuk merampok, melainkan untuk mencairkan cek gajinya. Mengapa seperti itu saja dipersulit? Sambil menangis dan penuh keputusasaan, dia mengeluhkan hidupnya yang keadilan selalu tidak berpihak kepadanya. Dia hanya seorang ibu tunggal yang berusaha keras untuk membahagiakan putrinya. It's just too much. Tanpa terasa air mata Polwan Raymond terjatuh. Mendengar itu karena dia seorang ibu tunggal juga yang merasakan itu semua. Bahkan ucapan Janiah barusan pun viral ditonton oleh banyak orang di sosial media, yang membuat mereka terbuka mata hatinya ikut merasakan kesedihannya. Dan setelah itu, Polwan Raymond meminta Janiah untuk segera keluar dari bank itu. Namun Janiah menolaknya karena di layar TV dia melihat polisi yang bertengkar dengannya tadi pagi ikut berjaga. Karena entah mengapa ancamannya tak bisa lupa dari pikirannya, membuat Janiah sangat takut oleh polisi itu. Maka dari itu Janiah berjanji akan segera keluar jika polisi tersebut sudah pergi. Dengan perasaan kesal, Janiah langsung menutup teleponnya dan mencabut semua CCTV yang ada di sana, sehingga para polisi kini tidak bisa memantau Janiah lagi. Mendengar hal itu, Polwan Raymond termasuk para polisi di sana tentu saja kebingungan apa yang dimaksud oleh Janiah. Namun mereka segera mencari tahu sesegera mungkin polisi yang dimaksud Janiah tersebut. Sampai tak terasa waktu berjalan hingga malam pun tiba. Dengan terpaksa, para polisi akan mencoba masuk secara paksa dan menangkap Janiah. Namun di sisi lain tiba-tiba banyak masyarakat berdatangan sembari membawa spanduk berisi dukungan untuk Janiah. Karena video Janiah yang viral, mereka bersimpati lalu berdemo agar Janiah dibebaskan. Melihat itu, Polwan Raymond semakin yakin jika Janiah tidak bersalah. Hingga untungnya dia akhirnya menemukan juga polisi yang dimaksud Janiah itu sebelum penggerebekan dilakukan. Dia pun langsung memberitahunya jika polisi yang dimaksud oleh Janiah sudah ditemukan. Maka sesuai janjinya, Janiah pun akhirnya bersedia keluar. Di dalam bank, bom itu tiba-tiba menyala kembali, sehingga membuat orang-orang di dalam sana begitu panik dan ketakutan. Sedangkan Janiah, ya, dia kelihatan cuek mematikan barang tersebut. Dan hal yang tak terduga terjadi. Dia mengatakan bahwa barang tersebut adalah tugas sekolah milik Arya anaknya. Mendengar hal itu, semua orang di sana terkejut namun lega. Ternyata mereka selama ini sudah salah paham kepadanya. Dan si ibu manajer kini semakin yakin bahwa Janiah adalah benar orang yang baik. Si manajer pun berjanji bahwa dia akan menemani Janiah keluar bersama-sama dari bank tersebut. Namun tiba-tiba saja sebuah telepon berdering yang ternyata berasal dari ibunya Janiah. Dan lagi-lagi plot twist, ibunya memberitahu Janiah bahwa dia harus sadar jika Arya anaknya sudah meninggal dari lama. Dan kini kita diperlihatkan bahwa selama ini Janiah beraktivitas atau berbicara sendiri. Bahkan ketika dia menerima telepon dari sekolah, sebenarnya pihak sekolah tidak ada menelponnya sama sekali. Ya, itulah seorang ibu yang benar-benar kehilangan arah ketika anaknya sudah meninggal.